laporan PKL ini apa ya, di PT PLN ULP Medan Baru. Nah, ini dia menjadikannya topik. Nah, kalau kita lihat panduannya ya. Di sini bidang keteknikan. Ini bidang tata niaga. Nah, kita lihat dulu laporan PKL-nya ya. Laporan PKL kita lihat. Nah, ini kita lihat bagian isi pendahuluan. Apa katanya di sini? Berisi informasi materi yang berkaitan dengan tema. Nah, tema inilah kata kuncinya. Kalau kita lihat di sini, ini bukan tema. Ya. Jadi ini adalah yang kamu buat, ini adalah tempat atau departemen di kantor tersebut ataupun bagian. Nah, sementara topik atau tema itu ialah apa yang dilaksanakan atau pekerjaan. Jadi ini lebih baik kamu ganti di sini. Nah, kamu bikin pelaksanaan administrasi atau kamu ganti aplikasi administrasi dan pelayanan pelanggan. Nah, ini yang dimaksud. Jadi bukan nama tempat kamu di mana PKL. Jadi bagaimana pelaksanaan administrasi dan pelayanan pelanggan di tempat kamu PKL ya, kamu ganti itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian isi. Nah, ini juga penulisan ini ya. Coba kita lihat panduannya macam mana rupanya pedomannya ya. Kita balik ke halaman depan. Nah, ya tadi ada di sini. Nah, lembar judul. Nah, ya, bagian awal lembar judul kita perhatikan dulu di bagian akhir ada contoh-contohnya di sini. Judul. Tugas akhir. Laporan PKL kita lihat ya. Judul ada ini itu adalah, coba lihat di sini, perhatikan ya, hurufnya Times New Roman 14 poin, bold, kapital, spasi 1. Jadi ini 1, bukan seperti yang kau buat ini spasinya apa ini. Terus perhatikan penulisannya. Nah, ya Medan 2022 tentunya. Pertama prodi jurusan Polmed Medan. Nah, ya. Itu kamu perhatikan. Nah, selanjutnya ini juga kamu ganti. Ini Bapak ini sudah meninggal ya. Kamu ganti dengan kajur yang sekarang. Nah, ini selanjutnya kita lihat dulu isinya. Dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, ini juga ya, antara bab dengan ini ada aturannya ya. Kita lihat di sini. Ada aturan, bukan seperti ini mengetiknya. Nah, kita lihat di sini. Nah, contohnya ada di sini ya. Nah, ini dia. Pengetikan. Kamu tidak membaca barangkali ya. Nah, ya di sini daftar isi. Nah, ini dia ya. Kita lihat di sini.
ukuran, aturan sampul, bilangan, batas tepi, judul. Ini dia. Judul bab harus ditulis dengan huruf kapital, tebal, bold, semua. Diatur di tengah dengan jarak 3 cm dari tepi atas tanpa diakhiri dengan titik. Judul bab, nah diakhiri ya 3 cm katanya jaraknya. Nah, kalau kita lihat lagi ke bawah, tanpa batas tepi kiri. Nah, kita lihat punyamu. Ini ya salah ini. Kenapa? Ini harusnya dari atas. Ini kan kiri 4, atas 3. Ini 3, bawah 3. Nah, dari sini ke bawah ini ya, ini ada sekitar 3 cm juga kita buat ya. Nah, ini tidak boleh seperti ini. Aturannya mengatakan harus full block style. Artinya harus di sebelah kiri dan sebelah kanan ini padat. Tak boleh ada yang masuk kayak gini. Nah, kita lihat lagi. Setiap perusahaan pasti ingin mendapatkan. Nah, ini biasalah. Yang perlu kamu, ini PKL udah. Nah, ini sama seperti itu. Kalau menurut panduan ya, kita lihat di sini ya, kita lihat bahwa isi itu ialah latar belakang ya. Ini ya PKL D3. Nah, bagian isi bab 1. Bab 1 itu berisi informasi materi yang berkaitan dengan tapok laporan PKL yang diambil. Jadi, kalau kamu punya tadi kan, kamu punya itu topiknya adalah kalian masih mengikuti pola yang lama. Nah, di sini kita lihat. Nah, kamu punya adalah aplikasi administrasi dan pelayanan atau pelaksanaan administrasi. Jadi, kalau memang itulah topikmu, yang kau ceritakan di sini ini adalah pertama ya. Pertama kau ceritakan mengenai apa? Mengapa dan manfaat PKL. PKL. Kedua, kau ceritakan di sini bagaimana pelaksanaan administrasi dan pelayanan di perusahaan tempat kamu PKL. Ketiga, baru bikin di situ apa permasalahan kira-kira ya, permasalahan sehingga kamu tertarik untuk menjadikannya topik dari laporan PKL kamu. Itu isinya. Ini yang kamu buat, ini masih laporan PKL zaman dulu. Tak ada isinya, hanya semua cerita. Ya, itu dulu. Baru sesudah itu ya. Nah, kita lihat lagi. Nah, kita lihat lagi. Menurut panduan, apa isi berikutnya? 1.2 pelaksanaan dan tempat PKL berarti 1. Nah, di sini. Nah, ini tak perlu kau tulis lagi ini. Tulis saja 1.1 latar belakang karena panduan mengatakan ya, mengatakan di sini kenapa tertutup? Apa ini gara-gara
lihat mananya tadi ini. Nah, ini PKL-nya. Nah, kita lihat panduan. Nah, panduan tidak ada lagi, tak nampak lagi. Wah, apa masalah ini? Nah, kita lihat dulu. Nah, di sini dikatakan ya. Nah, setelah kamu, nah ini dia PKL bidang tata niaga. Nah, ini pendahuluan bab 1. Bab 1.2 yaitu terdiri dari pelaksanaan. Nah, isinya memuat waktu dan tempat PKL. Berarti yang kamu tulis di sini. Nah, jadi di sini ini hilangkan di kata pelaksanaan ini 1.1. Baru ke 1.2. Ini bukan waktu. Berarti yang kamu buat 1.2 adalah pelaksanaan. Nah, ya, baru 1.2.1 baru waktu. Apa katanya tadi? Kita lihat tadi waktu. Nah, judulnya di sini adalah waktu dan tempat. Berarti kau ketikkan di sini ya 1.2.1 waktu PKL. Nah, baru kau ceritakan waktunya 2, baru 1.2.2 tempat PKL. Nah, itulah isi dari pelaksanaan. Jangan ini 1.2 itu pelaksanaan. Nah, selanjutnya 1.3 tujuan. Berisi hal-hal yang dicapai sesuai dengan topik. Berarti pelaksanaan tujuannya itu adalah bukan ini. Tujuannya itu adalah bukan aplikasi. Pelaksanaan apa yang tadi? Ya. Administrasi dan pelayanan, apa tujuannya? Supaya apa kau buat? Bukan lagi seperti ini zaman dulu. Nah, baru 1.4 manfaat. Nah, kau perhatikan di sini jangan ada kata lagi PKL tujuan, cukup tujuan. 1.4 manfaat. Nah, jangan lagi ada ini. Nah, ya, bagi PLN, bagi mahasiswa, baru masuk ke sistopiktika. Nah, ini dia. Ya. Nah, ya, jadi 1.5. Nah, ini sistopiktika bukan huruf besar kau tulis. Karena itu bagian dari ini. Nah, 1.4 kan manfaat. Jangan ada kata-kata ini lagi. Ya. Barangkali itu saja dulu dari bab 1. Kau perbaiki dulu bab 1-mu ini. Nah, kau kirim lagi bersama dengan bab 2-nya. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.